Selamat datang di Rintihan Malam. Malam ini, kita akan membuka sebuah kisah kelam yang telah menghantui Jakarta selama puluhan tahun. Sebuah legenda urban yang begitu menyeramkan hingga membuat orang enggan melintas sendirian di tengah malam. Kisah ini dikenal dengan nama Hantu Kepala Buntung. Semua berawal dari kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Daerah ini bukan hanya menjadi saksi sejarah kelam bangsa, tetapi juga dipercaya menyimpan energi yang tidak pernah benar-benar hilang. Sejak tahun 1970-an, warga sekitar mulai melaporkan penampakan sosok prajurit tinggi tegap dengan seragam loreng lengkap. Tubuhnya tampak gagah, namun tanpa kepala. Dari bagian leher yang putus, konon terlihat darah segar terus menetes seolah ia baru saja meregang nyawa. Orang-orang percaya bahwa sosok ini adalah arwah prajurit yang gugur dengan tragis dan tidak pernah menemukan ketenangan. Malam demi malam, ia berjalan di sekitar area Lubang Buaya. Langkahnya berat, menyeret tanah, meninggalkan rasa dingin menusuk tulang bagi siapa saja yang mendengarnya. Yang lebih menyeramkan, sosok ini tidak hanya muncul di dalam kawasan Lubang Buaya. Banyak cerita yang mengatakan ia juga sering menampakkan diri di jalanan sepi sekitar Pondok Gede dan Cipayung. Sejak saat itulah nama Hantu Kepala Buntung mulai menjadi momok menakutkan bagi warga sekitar Jakarta Timur. Namun, kisah ini tidak berhenti di situ. Seiring waktu, semakin banyak kesaksian nyata dari para penjaga malam, sopir, hingga pengendara yang menjadi korban gangguan sosok misterius ini. Salah satunya datang dari para penjaga malam yang bertugas di sekitar Lubang Buaya. Mereka bercerita bahwa sejak awal masuk kerja sudah ada peringatan khusus. Kalau sedang ronda, jangan menoleh ke belakang kalau mendengar langkah berat. Jangan pernah menyapa walau ada yang memanggil namamu dari kegelapan. Awalnya, banyak yang menganggap itu hanya mitos untuk menakut-nakuti petugas baru. Namun semua berubah ketika seorang satpam bernama Pak Hadi mengalami sendiri kejadian mencekam itu. Malam itu, sekitar pukul 12:45, udara terasa begitu dingin. Saat ia berkeliling, tiba-tiba terdengar langkah kaki berat menyeret tanah. Duk, duk, duk. Langkah itu semakin dekat hingga bulu kuduk Pak Hadi berdiri. Dengan tangan gemetar, ia menyorotkan senter ke arah suara itu. Dan disitulah ia melihatnya. Sosok prajurit tegap berdiri hanya beberapa meter darinya. Seragam loreng melekat rapi, tapi kepalanya hilang. Dari leher yang buntung, darah hitam pekat menetes perlahan. Pak Hadi terdiam, kakinya seakan terkunci ke tanah. Sosok itu hanya berdiri, tidak bergerak, sebelum perlahan-lahan hilang di telan gelapnya malam. Sejak malam itu, Pak Hadi tak pernah lagi berani berkeliling sendirian. Kisah lain datang dari seorang pengendara motor yang melintasi jalan Pondok Gede pada dini hari. Motornya tiba-tiba terasa berat, seperti ada yang ikut memboncengnya. Saat menoleh ke belakang, darahnya seketika membeku. Tubuh tegap tanpa kepala sedang duduk di jok belakang, memeluk pinggangnya erat-erat. Pengendara itu langsung menjerit dan pingsan. Warga menemukannya tergeletak di pinggir jalan dengan motor yang masih menyala. Kesaksian-kesaksian ini membuat masyarakat yakin
hantu kepala buntung bukan sekedar cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Sosok ini nyata dan bisa menampakkan diri kepada siapa saja yang melintasi di saat yang salah. Namun ternyata gangguan itu tidak hanya berhenti pada sekedar penampakan. Ada juga korban yang mengalami teror jauh lebih menyeramkan. Dan semua itu akan terus berlanjut. Kisah ini paling sering dialami oleh para sopir taksi dan pengendara yang pulang larut malam. Salah satu cerita yang paling terkenal datang dari seorang sopir taksi bernama Pak Jaya. Malam itu, sekitar tahun 1980-an, ia sedang melintas di kawasan Pondok Gede. Jalanan sepi, hanya lampu jalan yang redup menemani. Tiba-tiba, dari pinggir jalan, ia melihat seorang penumpang melambaikan tangan. Tanpa curiga, Pak Jaya menepikan mobilnya. Sosok itu masuk, duduk di kursi belakang. Dari seragamnya, tampak jelas ia seorang tentara. Tubuhnya tegap, duduk dengan rapi. Namun ketika Pak Jaya melirik lewat kaca spion, jantungnya hampir berhenti berdetak. Penumpang itu tidak punya kepala. Yang duduk di kursi belakang hanyalah tubuh tegap berseragam dengan darah menetes dari bagian lehernya. Pak Jaya menjerit dan langsung menghentikan mobil. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, meninggalkan bau anyir darah yang menusuk hidung. Sejak malam itu, Pak Jaya berhenti menarik penumpang di kawasan tersebut setelah lewat tengah malam. Bukan hanya sopir taksi, seorang pedagang yang pulang naik motor juga pernah mengalaminya. Saat melewati jalan sepi dekat lubang buaya, ia merasa ada angin dingin yang menyelimuti tubuhnya. Sekejap kemudian, motornya oleng karena terasa berat seperti ada yang membonceng. Dengan nekat, ia menoleh ke belakang dan lagi-lagi sosok tubuh tegap tanpa kepala sedang menempel di jok belakang. Ia langsung tancap gas sekuat tenaga, tapi mesinnya tiba-tiba mati. Jalanan gelap, sunyi, dan ketika ia menoleh sekali lagi, sosok itu sudah hilang, meninggalkan suara langkah kaki menjauh ke dalam kegelapan. Teror-teror di jalan raya ini semakin memperkuat keyakinan warga. Mereka percaya bahwa hantu kepala buntung tidak hanya berkeliaran di area lubang buaya, tapi juga memburu siapapun yang melintas sendirian di jam-jam keramat. Namun, di balik semua penampakan itu, berkembang juga berbagai mitos dan cerita rakyat. Larangan, pantangan, dan kepercayaan yang membuat kisah ini semakin menyeramkan. Warga sekitar lubang buaya percaya jika sedang melintas tengah malam dan mendengar suara langkah kaki berat menyeret tanah, jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Sebab kalau berani menoleh, sosok kepala buntung akan langsung menampakkan dirinya dan bisa ikut menempel hingga ke rumahmu. Ada juga larangan lain. Jangan pernah menyebut kata tentara atau kepala buntung dengan nada keras saat berada di sekitar kawasan itu. Konon, menyebut namanya di lokasi keramat sama saja seperti memanggil kehadirannya. Beberapa orang percaya jika sosok ini ikut membonceng kendaraanmu, ada cara untuk membuatnya pergi. Salah satunya dengan membaca doa atau melepas salah satu pakaian yang kamu pakai lalu melemparkannya ke jalan. Konon, hantu kepala buntung akan tertarik pada benda itu dan berhenti mengikutimu. Namun, ada pula mitos yang lebih menyeramkan. Dikatakan jika seseorang benar-benar berhadapan langsung dengannya, hantu kepala buntung bisa menunjuk ke arah korban. Dan jika itu terjadi, orang tersebut akan jatuh sakit dalam hitungan hari, lalu meninggal dengan cara misterius. Cerita-cerita ini membuat kawasan Lubang Buaya dan Pondok Gede semakin terkenal sebagai daerah angker. Banyak orang enggan melewati jalanan itu seorang diri pada tengah malam.
Bahkan para sopir taksi dan ojek zaman dulu lebih memilih memutar jauh daripada harus melintas di jam-jam keramat. Namun, dari semua mitos yang beredar, ada satu kisah yang dianggap paling menakutkan. Kisah tentang seseorang yang bukan hanya melihat, tapi benar-benar diteror, hingga hidupnya tak pernah lagi sama. Malam itu, sekitar tahun 1990-an, seorang supir taksi bernama Pak Suroso menerima penumpang di daerah Cawang. Seorang pria tinggi berbadan tegap masuk ke dalam taksi. Ia mengenakan pakaian loreng kusam seperti seragam tentara dan hanya menunjuk ke arah Pondok Gede tanpa berkata sepatah kata pun. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil terasa begitu aneh. Tidak ada suara, kecuali tarikan nafas berat dari penumpang di belakang. Pak Suroso beberapa kali mencoba membuka percakapan, tapi tak sekalipun mendapat jawaban. Ketika sampai di depan kawasan Lubang Buaya, pria itu tiba-tiba memintanya berhenti dengan suara berat yang hampir seperti bergema. Namun, saat Pak Suroso menoleh ke bangku belakang untuk menagih ongkos, darahnya langsung membeku. Bangku itu kosong. Yang tersisa hanyalah bau anyir darah menyengat dan bercak merah segar di jok belakang taksinya. Pak Suroso panik bukan main. Ia segera turun dari mobil, mencoba mengatur nafas, tapi tiba-tiba ia mendengar suara langkah berat, duk, duk, duk. Langkah itu mendekat perlahan dari arah gelap jalanan. Dengan gemetar, ia menoleh dan di sanalah ia melihatnya. Sosok tinggi tegap dengan tubuh lengkap berseragam loreng, tapi tanpa kepala. Dari leher yang terputus, darah hitam pekat terus menetes ke tanah. Sosok itu berdiri diam, lalu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk lurus ke arah Pak Suroso. Sejak malam itu, kehidupan Pak Suroso tidak pernah sama. Ia jatuh sakit berbulan-bulan lamanya, tubuhnya kurus kering, seakan ada energi gelap yang terus mengikutinya. Dan meskipun ia akhirnya sembuh, ia bersumpah tidak akan pernah lagi mengambil penumpang dari kawasan itu. Kisah ini kemudian menyebar luas, menjadi salah satu legenda paling menyeramkan tentang hantu kepala buntung. Namun, masih ada satu hal yang membuat misteri ini semakin dalam. Pertanyaan besar yang hingga kini belum pernah terjawab, siapakah sebenarnya sosok kepala buntung itu? Banyak yang menganggapnya sekadar urban legend. Cerita horor yang diwariskan untuk menakut-nakuti orang agar tidak berkeliaran tengah malam. Tapi kesaksian nyata dari para supir, satpam, dan warga sekitar membuat legenda ini sulit untuk diabaikan. Terlalu banyak orang yang mengaku melihat atau mengalami kejadian ganjil. Dan semuanya hampir selalu sama. Sosok prajurit tinggi, tegap tanpa kepala yang berjalan dengan langkah berat atau tiba-tiba muncul di kursi belakang kendaraan. Ada yang mengatakan ia adalah arwah tentara yang gugur secara tragis dan tidak pernah dimakamkan dengan layak. Ada pula yang percaya ia adalah simbol dari sejarah kelam yang menyelimuti kawasan Lubang Buaya. Apapun kebenarannya, satu hal yang pasti, namanya masih disebut dengan penuh rasa takut hingga sekarang. Bagi sebagian orang, kisah ini hanyalah cerita untuk menegangkan malam. Tapi bagi mereka yang pernah berhadapan langsung dengan sosoknya, kisah ini adalah luka yang nyata yang terus menghantui sepanjang hidup. Jadi, saat kamu melintas di kawasan sepi Lubang Buaya, Cipayung, atau Pondok Gede di tengah malam, dan tiba-tiba merasakan udara dingin menusuk atau mendengar langkah kaki berat di belakangmu, ingatlah kisah ini. Mungkin saja hantu kepala buntung sedang menggawasi. Itulah kisah lengkap tentang legenda menyeramkan dari Jakarta, hantu kepala buntung. Kalau kamu punya pengalaman mistis yang mirip atau bahkan pernah mendengar cerita lain tentangnya, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like,
share, dan subscribe channel Rintihan Malam untuk cerita horor lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan ingatlah, jangan pernah berjalan sendirian di tengah malam.